Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sekar Aruna Madani dengan NIM A1C224055 dari kelas R001 angkatan 2024. Di sini saya akan membuat tugas berupa video presentasi yang dimana dosen pengampu saya adalah Ibu Siti Fitria SSMA. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang sejarah perkembangan psikolinguistik dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikolinguistik. Psikolinguistik adalah gabungan antara psikologi jiwa atau pikiran dan linguistik adalah bahasa. Jadi, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan dan memahami bahasa melalui proses mental dan psikologisnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada sejarah perkembangan psikolinguistik. Pada zaman dahulu, ada dua aliran yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologi dan linguistik. Kedua aliran tersebut adalah satu, aliran idealisme atau rasionalisme, yang dimana tokoh dari aliran idealisme adalah Von Humboldt, yaitu seorang ahli linguistik Jerman yang mengkaji hubungan antara bahasa dan pikiran pada abad ke-19. Aliran ini lebih mengajak pada prinsip-prinsip akal yang berhubungan dengan bakat atau pembawaan yang bertanggung jawab untuk mengkontrol perilaku manusia. Contohnya, seorang anak berusia 3 tahun yang belum pernah diajarkan secara eksplisit tentang apa itu struktur kalimat, tiba-tiba mampu mengatakan kucing itu sedang tidur di sofa. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut tidak hanya meniru kata-kata, tetapi juga memahami struktur sintaksis dan mampu menyusunnya secara logis. Yang kedua ada aliran empirisme. Aliran empirisme dalam psikolinguistik berpandangan bahwa kemampuan berbahasa bukanlah warisan biologis yang bersifat bawaan, melainkan hasil dari proses belajar yang berlangsung melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Contohnya di sini adalah seorang anak yang sering mendengar ibunya berkata, "Ambil bola itu," saat bermain, kemudian mulai mengucapkan kata bola. Setiap kali melihat benda tersebut, ketika anak mengucapkan kata itu dan mendapatkan pujian atau perhatian, ia semakin sering mengulanginya. Lama-kelamaan, anak mulai mengerti bahwa kata bola itu merujuk pada objek tertentu dan mulai menggunakannya dalam konteks yang tepat. Di sini selesai sudah materi kita yang pertama dan kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tokoh-tokoh psikolinguistik. Yang pertama ada Wilhelm von Humboldt. Ia merupakan tokoh awal yang meletakkan dasar pemikiran bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cerminan dari cara pandang suatu bangsa terhadap dunia. Ia berpendapat bahwa struktur bahasa membentuk dan dibentuk oleh pikiran manusia. Pandangannya menjadi fondasi bagi pendekatan rasionalisme dalam linguistik dan turut memengaruhi studi tentang relativisme bahasa. Yang kedua, Ferdinand de Saussure. Saussure dikenal sebagai bapak strukturalisme linguistik. Ia membedakan antara language, yang artinya sistem bahasa, paralon,
penggunaan bahasa, dan language, kemampuan berbahasa secara umum. Konsep ini membedakan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang bersifat arbiter dan harus dipahami secara sinkronis. Pemikirannya menjadi dasar bagi analisis bahasa secara sistematis dan ilmiah. Yang ketiga ada Edward Sapir. Ia adalah tokoh penting dalam linguistik, antropologis, dan psikolinguistik. Ia membedakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir dan persepsi manusia terhadap dunia. Bersamaan Benjamin Ward, ia membandingkan hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa struktur bahasa membentuk cara individu memahami realitas. Pandangan ini dikenal sebagai relativisme linguistik dan menjadi titik tolak dalam memahami hubungan antara bahasa, budaya, dan kognitif. Yang keempat ada Leonard Bloomfield, pendekatan behavioristik ke dalam linguistik. Maksudnya, Leonard Bloomfield membawa pendekatan behavioristik ke dalam linguistik. Yang kelima ada Noam Chomsky. Ia menegaskan teori transformational generative grammar dan universal grammar yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan atau innate untuk mempelajari bahasa. Menurutnya, otak manusia dilengkapi dengan perangkat linguistik universal yang memungkinkan anak-anak mempelajari bahasa secara cepat dan sistematis. Yang keenam ada Steven Pinker. Pinker melanjutkan gagasan Chomsky dengan pendekatan psikologi evolusioner. Dalam bukunya The Language Instinct, ia menjelaskan bahwa bahasa adalah insting biologis yang berkembang secara alami dalam otak manusia. Ia menekankan bahwa perolehan bahasa terjadi secara spontan dan tidak memerlukan pengajaran formal yang intensif. Yang ketujuh ada John Piaget. Ia dikenal dalam psikologi perkembangan, namun kontribusinya juga penting dalam psikolinguistik. Ia menjelaskan kemampuan berbahasa anak berkembang seiring dengan tahapan kognitifnya. Bahasa menurut Piaget adalah hasil dari interaksi antara perkembangan intelektual dan pengalaman lingkungan. Yang kedelapan ada Lev Vygotsky. Ia menekankan bahwa bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Ia memperkenalkan konsep CPD yang menunjukkan bahwa anak dapat mencapai perkembangan kognitif lebih tinggi melalui bantuan orang dewasa atau teman sebayanya. Bahasa menurut Vygotsky bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir yang membentuk kesadaran dan fungsi mental. Baik, di sini selesai sudah pemaparan materi saya. Saya akan melanjutkan ke kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Kesimpulannya adalah psikolinguistik merupakan bidang kajian interdisipliner yang menghubungkan ilmu linguistik dan psikologi untuk memahami bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menggunakan bahasa. Sejarah perkembangan psikolinguistik menunjukkan adanya pengaruh kuat dari berbagai aliran pemikiran, terutama idealisme atau rasionalisme dan empirisme, yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda terhadap hakikat bahasa dan pikiran. Aliran idealisme atau rasionalisme yang diwakili oleh tokoh seperti Wilhelm von Humboldt menekankan bahwa kemampuan berbahasa bersifat bawaan dan berkembang melalui proses penalaran serta apresiasi mental. Sementara itu, aliran empirisme yang dipelopori oleh Leonard Bloomfield dan B.F. Skinner memandang bahasa sebagai perilaku yang dipelajari oleh pengalaman dan penguatan dari lingkungannya. Kedua aliran ini, meskipun berbeda nih secara prinsip, akan tetapi tetap memberikan
berkontribusi penting dalam membentuk fondasi teoritis psikolinguistik dan membuka jalan bagi pendekatan-pendekatan modern seperti kognitifnya dan neurolinguistik. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau salah penyebutan terhadap nama-nama tokoh, mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.